mencari kekayaan dengan trading saham. Malam hari pun tiba, sekitar jam 9 malam aku meminjam laptop ibuku untuk bermain saham. Aku mencoba dengan nilai kecil untuk melihat efek skill yang diberikan oleh sistem. Aku mendownload aplikasi MetaTrader di laptop ibuku dengan wifi yang terpasang di kontrakanku. Di sebelahku ada adikku yang sedang asik bermain handphone. Adikku penasaran kenapa aku meminjam laptop ibu padahal sangat jarang aku meminjam laptop ibuku. Dengan penasaran dia bertanya, "Kak, buat apa pinjam laptop ibu?" Aku menjawab dengan mata tertuju ke laptop. "Kakak sedang membuat akun untuk bermain saham. Kakak pernah lihat teman kakak mendapatkan keuntungan yang lumayan." Padahal itu hanya omong kosong aku saja untuk menutupi skill yang diberikan oleh sistem. Setelah selesai mendaftarkan akun atas namaku dan memberikan rekening banku, aku dengan cepat menyelesaikan tutorial yang ada di aplikasi MetaTrader. Setelah masuk mataku disambut dengan diagram lilin berwarna hijau dan merah. Hijau untuk beli dan merah untuk jual. Ada juga sistem di bawah diagram utama untuk memprediksi naik turunnya tren dalam beberapa waktu ke depan. Berkisar 1 menit hingga 1 bulan ke depan. Tetapi aku tidak menggunakan diagram prediksi ini, hanya mengandalkan skill yang diberikan sistem serta sedikit pengetahuan tentang trading saham. Aku memulai dari pertukaran mata uang atau foreign exchange disingkat forex. Aku memilih mata uang makro dengan nilai mikro karena aku menilai mata uang ini yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Aku mencoba dengan USD atau JBP saat itu sedang tren menjual dengan warna merah menghiasi layar laptopku. Dengan segera otakku dengan segala isi pengetahuan trading mulai mengalir dan menghitung seolah aku telah melakukan trading selama bertahun-tahun. Setelah mendapat prediksi saham untuk 1 jam ke depan dengan fokus forex USD atau JBP, aku mulai beberapa order jual dan beli berkisar antara 15 menit hingga 1 jam ke depan, disertai stop loss yang akan menghentikan kerugian apabila tren tidak sesuai dengan prediksiku. Walau hal itu akan sangat kecil kemungkinannya. Waktu berjalan tidak terasa sudah 1 jam aku berada di depan laptop. Setelah menyelesaikan order satu persatu, aku melihat hasil pekerjaanku satu persatu secara total dari 15 order yang aku buat 13 diantaranya mendapatkan keuntungan, sementara 2 sisanya hanya bisa mendapatkan modal kembali. Jadi 80% order yang aku buat mendapatkan hasil positif. Aku tidak berharap banyak karena aku baru saja mendalami pekerjaan ini. Dan juga aku tidak bisa terus-terusan seperti ini akan mengganggu kesehatanku jika terus begadang setiap hari. Setelah mencoba di forex dan menghasilkan jutaan dalam waktu 1 jam, aku mencoba untuk bermain emas. Sepengetahuanku emas beroperasi 24 jam, jadi aku bisa dengan santai menjalankannya, memindahkan dari forex ke emas atau ZAUS. Kembali melihat aktivitas lilin yang naik turun berwarna hijau dan merah, aku juga melihat diagram prediksi di bawah diagram lilin. Seketika itu di dalamku mulai menghitung kapan waktu yang tepat untuk melakukan transaksi jual-beli. Setelah menghitung ribuan prediksi yang akan terjadi dalam tentang waktu 15 menit hingga 24 jam, ke depan aku memutuskan untuk melakukan beberapa transaksi jual dan beli dalam waktu 1 jam ke depan serta beberapa transaksi dalam waktu 24 jam untuk memaksimalkan keuntungan. Sementara aku mengabaikan transaksi dengan durasi 24 jam. Aku fokus dengan transaksi 15 menit ke depan. Keuntungan yang bergabung dengan margin aku gunakan untuk modal transaksi 1 jam ke depan dalam waktu 15 menit, aku sudah mulai mendapatkan keuntungan berlipat dari modal awal. Sementara transaksi yang berdurasi masih belum menunjukkan diagram yang stabil. Dalam waktu 1 jam aku menunggu untuk mengakhiri transaksi. Mulai terlihat keuntungan yang aku dapatkan 3 kali lipat dari modal yang aku punya. Di titik tertinggi keuntungan aku menghentikan transaksi. Waktu menunjukkan pukul 11 malam aku pun mengakhiri pekerjaanku dan melihat saldo di rekening aplikasi menunjukkan sudah di angka 150 juta. Aku pun langsung mencairkan 100 juta ke rekening pribadiku, sementara 50 juta aku simpan untuk modal di esok hari. Karena aku masih belum bisa memejamkan mata, aku keluar rumah sambil membawa rokok dan kopi yang aku seduh setelah membereskan laptop di kamar. Sambil melamun sistem menyapa dengan suara khas. Ting! Tuan rumah berhasil menyelesaikan misi khusus. Menjadi trader profesional. Hadiah akan diberikan kepada tuan rumah setelah tuan rumah mengkonfirmasi. Apakah tuan rumah ingin menerima hadiah? Tanya sistem dengan suara dingin. Kaget dengan pemberitahuan sistem, dengan semangat aku menjawab. Oh jelas, aku menerimanya dengan senang hati. Karena hadiah dari sistem selalu sangat berguna dan luar biasa. Ting, baik tuan rumah.
Sistem akan segera memberikan hadiah kepada tuan rumah. Selamat kepada tuan rumah mendapatkan 30% saham PT Muras Tbk. Seluruh surat-surat perjanjian pengalihan saham akan ditandatangani oleh tuan rumah besok. Tuan rumah tidak perlu khawatir karena semua sudah selesai dengan legal. Silahkan tuan rumah cek para pemegang saham utama pribadi di internet. Terdengar penjelasan sistem panjang lebar di otakku. Otakku langsung berhenti berfungsi berpikir karena kan informasi yang aku dapatkan dari sistem. Sampai rokok yang aku pegang terjatuh karena getaran kuat di tubuhku. Karena sangat senangnya mendengar hal tersebut. Bagaimana tidak senang? Aku langsung mendapatkan saham salah satu perusahaan terbaik dan terkaya di negara ASEAN. Perusahaan tersebut bisa digolongkan menjadi 10 perusahaan terbaik senegara yang dapat bersaing dengan BUMN. Aku pun segera mengkonfirmasi di HPKU apakah benar apa yang dihadiahkan sistem. Setelah mencari beberapa saat akhirnya aku menemukan nama PT Muras Tbk dan mencari tahu siapa saja yang ada dalam jajaran direksi serta para pemilik saham. Tertera 5 pemilik saham perseorangan dan 5 perusahaan yang memegang saham perusahaan tersebut serta foto dan lambang dari para pemegang saham. Hanya satu yang tidak memiliki foto, tetapi nama di jajaran pemegang saham, membuat aku tersenyum sangat lebar seolah membuatku menjadi gila karena senyum sendiri di teras rumah. Di website tersebut tertera Ramon Pesya dengan huruf kapital disertai alamat dan nomor telepon yang tidak lengkap. Setelah mengendalikan emosiku, aku pun memanggil sistem. Sistem terima kasih atas hadiah yang murah hati ini, kataku dengan sangat tulus. Sistem pun menjawab. Sama-sama tuan rumah. Tetapi perlu diingatkan bahwa misi jangka panjang tuan rumah belum terselesaikan. Karena tuan rumah hanya memiliki 30% saham bukan 50% saham. Mendengar hal tersebut mau tidak mau membuat aku cemberut sambil menggerutu. Iya sistem bawel. Memangnya mudah mendapatkan 50% saham perusahaan atau mendirikan perusahaan sendiri? Sistem menjawab tuan rumahnya saja yang tidak berusaha keras. Kembali mendengar jawaban tersebut rasanya ingin sekali aku menampar sistem yang sudah bisa mengejek dengan lugas dan tanpa ampun. Melihat waktu sudah jam 12 malam. Aku menghabiskan kopi dan rokokku kemudian masuk ke kamar untuk istirahat, sambil memimpikan hal yang indah menjadi miliuner. Berkunjung ke perusahaan. Keesokan pagi, seperti biasa aku berolahraga dengan rute biasa, dengan harapan bisa bertemu dengan Maria White wanita cantik dan dingin itu lagi dan hadiah yang akan diberikan oleh sistem. Fokus berlari di sela-sela kehidupan kota yang sibuk di pagi hari. Tak terasa aku sudah berlari sejauh 1,5 km dari rumahku. Dengan nafas terengah-engah, aku mampir di kios terdekat untuk membeli air untuk melegakan tenggorokanku yang kering dan makanan ringan untuk sarapan pagiku. Selesai sarapan dan berolahraga-raga akhirnya aku tiba di rumah kontrakanku yang mungil. Ibu dan adikku sudah berangkat dari tadi pagi sementara aku masih setia dengan pengangguran kelas berat yang sukses. Setelah mandi dan ganti baju sambil beristirahat dan menonton berita di TV, HP kau berbunyi. TULALIT. 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 Dikarenakan HP kau berada di kamar, aku hampir tidak mendengar suaranya. Setelah mengambil HP dan kembali menonton TV, aku melihat ada panggilan terlewat dengan nomor yang tidak dikenal. Aku abaikan nomor tersebut dan kembali menonton acara berita. Tidak berselang lama HP kau berdering kembali. Dengan cepat aku menjawabnya. Halo, selamat pagi, maaf dengan siapa ini? Tanyaku dengan sopan. Halo, selamat pagi. Apakah benar ini nomor Tuan Pesya? Tanya wanita dengan suara manis di seberang sana. Iya benar, saya sendiri. Dengan siapa saya berbicara? Tanyaku kembali. Perkenalkan, saya Arsa. Arsa Perdana Direktur PT Muras Tbk. Saya menghubungi Tuan Pesya untuk menginformasikan beberapa hal. Pertama, kami mengundang Tuan Pesya untuk menandatangani surat pengalihan saham yang telah dibeli oleh Tuan Pesya. Kedua, siang ini kami akan mengadakan rapat pemegang saham untuk membahas beberapa kebijakan perusahaan ke depannya. Ketiga, kami akan mengadakan makan malam untuk mempererat kerjasama di segala kerjasama di seluruh sektor. Sebagai salah satu pemegang saham individu terbanyak, kami mengharapkan kehadiran Tuan Pesya di perusahaan kami siang ini, jelas wanita tersebut panjang lebar. Baik, saya akan tiba sebelum siang di kantor. Berikan alamat kantornya. Jawabku dengan antusias. Baik Tuan, saya sudah mengirimkan lokasi kantor kami di media sosial Tuan. Apakah perlu kami kirim mobil untuk menjemput Tuan Pesya? Tanya Arsa dengan sangat sopan. Tidak perlu. Biar nanti saya ke sana sendiri.
Jawabku segera sambil menutup panggilan. Harus tampil keren nih, biar tidak memalukan di kantor. Kataku dalam hati. Ting, tuan rumah memang sudah keren. Hanya saja gaya berpakaian tuan rumah yang terlalu santai seperti orang berpiknik. Cemooh sistem dengan tanpa ampun dan dingin. Sambil bertepuk jidat aku menggerutu dalam hati. Andai aku tidak mengandalkan kamu, dan kamu bisa hadir secara nyata, aku pasti akan memukulmu berulang kali sistem. Ting, seluruh skill pertarungan tuan rumah diberikan oleh sistem. Andai sistem dapat berubah menjadi tubuh fisik, kemampuan tuan rumah tidak akan bisa menyentuh ujung pakaian sistem. Sistem bisa membekukan kemampuan tuan rumah yang telah diberikan oleh sistem. Jelas sistem tidak mau kalah. Aku pun terdiam mendengar penjelasan sistem. Jika diteruskan berdebat dengan sistem, bisa saja aku langsung terkena serangan jantung. Karena kalah total dan menahan amarah yang meningkat tajam. Setelah selesai bersiap dan berdandan ala anak konglomerat yang berpakaian santai, aku membawa motorku menyusuri jalanan dengan menggunakan GPS untuk tiba di perusahaan. Setibanya di gerbang aku diberhentikan satpam dengan sopan satpam berbicara kepadaku. Maaf tuan, tempat parkir motor ada di basement dan pintu masuknya di sebelah sana. Sambil menunjuk pintu gerbang dengan palang kecil. Aku pun mengalihkan motorku ke pintu masuk motor dan memarkirkan motorku ke basement. Terlihat cukup banyak motor dan mobil di basement dengan harga bervariasi dan cukup membuktikan bahwa kesejahteraan karyawan di perusahaan ini cukup baik. Aku langsung naik ke lobi dan melaporkan kedatanganku ke resepsionis. Walaupun ini adalah perusahaanku, peraturan tetaplah peraturan bahkan untuk seorang pemegang saham sepertiku. Di resepsionis, melihat dua wanita cantik dengan blazer hitam dan blouse berwarna senada, ciri khas para pekerja berkerah putih, aku pun menyapa dan menanyakan arah kepada mereka. Permisi, saya ingin bertemu dengan Bu Direktur Arsa Perdana. Di mana kantor beliau? Tanyaku sopan. Dengan wajah yang awalnya cerah mereka memandangku. Kemudian berubah sinis setelah menanyakan direktur. Dengan ketus mereka menjawabku. Maaf, apakah Anda sudah memiliki janji? Tidak. Saya di sini karena diundang oleh Bu Direktur Arsa untuk menghadiri suatu acara. Jawabku santai. Maaf, tidak ada acara di kantor kami. Silahkan Anda meninggalkan kantor ini. Hardik mereka dengan kasar. Tapi saya benar-benar di sini untuk menghadiri acara dengan Bu Direktur, kataku dengan nada mulai agak tidak sabar. Silahkan Anda menghubungi Direktur. Tapi itu pun jika Anda mempunyai nomornya dan bisa menghubungi Direktur. Kata mereka dengan kasar. Baik, saya akan mencoba menghubungi beliau, kataku sambil mengeluarkan HP. TULALIT. 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 Nomor yang ada 7 sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Suara operator terdengar dari HP kau yang di loudspeaker. Ketika terdengar nada dari HP kau, dua resepsionis tersebut langsung memanggil satpam. Dua orang satpam yang berjaga di lobi serta memiliki badan besar mendatangiku. Kemudian berkata, Tuan, Anda mengganggu ketertiban dan kenyamanan karyawan kami. Silahkan Anda segera pergi dari sini dengan baik-baik, atau kami tidak akan sopan kepada Anda. Satpam tersebut memperingatiku. Aku melangkah keluar dari lobi kantor sambil melihat dua resepsionis tersebut. Hanya 5 langkah HP kau berbunyi. Segera aku menjawab panggilan tersebut dan suara menyenangkan terdengar di telingaku. Tuan Pesyah, apakah Tuan sudah di kantor? Jika iya, saya akan turun segera. Kata Arsa. Iya, saya sudah sampai di lobi. Namun saya tidak diizinkan untuk masuk dan naik ke atas. Saya akan pulang sekarang. Jawabku dengan sangat dingin. Hah? Baik, tunggu sebentar Tuan. Saya akan segera turun sekarang. Jawab Arsa dengan tergagap. Sambil menunggu dan mendengar suara komentar-komentar yang sumbang di sekitar, aku membuka sosial media di HP kau. Selang beberapa menit kemudian datanglah dua orang wanita dengan karakter halus. Pakaian kerja berwarna hitam yang pas tubuh, rambut hitam yang panjang. Salah satu wanita tersebut memiliki potongan rambut diikat kuncir kuda sementara, lainnya yang lain digerai. Sedikit memperhatikan wajah mereka sangat mirip. Segera wanita-wanita tersebut menyapaku dengan sangat ramah dan menjabat tanganku, seraya memperkenalkan diri. Selamat siang Tuan Pesyah. Perkenalkan, saya Arsa Perdana. Dan ini adik dan sekaligus asisten pribadi saya, Ars Perdana. Kata Arsa. Aku pun membalas jabatan tangan yang halus, putih dan lembut tersebut dengan wajah termenung melihat kecantikan dan kelembutan Arsa.
Sementara Ar terlihat dingin, cuek, dan sombong, tetapi tidak menutupi keduanya adalah kecantikan yang melebihi model-model dan selebriti papan atas. Kemudian dua resepsionis dan satpam yang hendak mengusirku terdiam dan menundukkan kepala merasa bersalah. Tanpa bicara Arsa mengundangku ke ruangan meeting yang diadakan di lantai 90. Tetapi sebelum pergi ke acara meeting sebagai salah satu pemegang saham utama, aku meminta kepada Direktur Arsa untuk memecat dua resepsionis yang sombong tersebut, agar tidak mempengaruhi citra perusahaan tersebut.